Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bersuka cita dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya Pater Anitiala SVD senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Embun Sabda di hari Rabu tanggal 6 Januari 2021. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan sabda Yesus dalam Injil Markus hari ini. Tenanglah, jangan takut. Saudara dan saudariku, kalimat ini dikeluarkan Yesus ketika Yesus melihat para muridnya dilanda ketakutan yang luar biasa karena perahu mereka dihantam oleh angin sakal, dan pada saat yang sama mereka melihat Yesus berjalan di atas danau di mana mereka berada di atasnya. Yesus berjalan di atas air dan seolah-olah mau mendahului mereka. Mereka ketakutan karena dihantam angin sakal dan kemudian melihat ada orang yang berjalan di atas air, sehingga membuat Yesus harus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara dan saudariku seiman, sabda Yesus yang dia sampaikan kepada para muridnya juga berlaku buat kita sekarang. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara dan saudariku, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita bisa menjadi tenang? Bagaimana supaya kita tidak menjadi takut dalam situasi hidup kita, terutama yang membahayakan, atau dalam situasi hidup yang penuh dengan kesusahan? Bagaimana supaya kita tetap tenang dan bagaimana supaya kita jangan takut? Tentunya sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang Kristiani. Saudara dan saudariku, 1-2 poin penting dari bacaan Injil dan juga dari bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes yang bisa membantu kita untuk masuk dalam proses semakin menjadi tenang dan semakin tidak takut, terutama dalam kesusahan, dalam bahaya. Poin yang pertama adalah berdoa. Dalam bacaan Injil, saudara dan saudariku, Yesus sesudah karyanya mengajar dan memberi makan 5.000 orang, dia ambil waktu untuk menyingkir, untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Bapanya. Dia mengucapkan syukur pastinya atas segala penyertaan Bapanya dalam segala karyanya. Dalam karya yang dia buat, dia ucap syukur pada Bapa atas penyertaan Bapa pada dia. Tidak heran karena itu Yesus selalu teguh dalam pengajarannya, dalam karyanya. Dia tidak pernah setengah-setengah, tidak pernah takut, tetap tenang dalam menjalani segala karyanya. Kunci selalu berkomunikasi dengan Bapanya. Saudara dan saudariku, demikian pun dengan kita, hemat saya. Untuk supaya kita selalu tenang dan tidak takut, hendaknya kita terus-menerus memupuk semangat berdoa, semangat berkomunikasi dengan Allah. Semangat untuk membiarkan Allah berbicara dan kita mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang Dia mau dari kita. Dan pastinya dalam komunikasi itu kita menimba kekuatan agar kita semakin berani dalam bersaksi sebagai orang-orang Kristiani. Orang-orang Kristiani yang percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Saudara dan saudariku, hidup doa amatlah penting. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua,
hidup saling mengasihi. Poin ini saya ambil dari surat yang pertama Rasul Yohanes dalam bacaan pertama. Dia kembali menegaskan soal mengasihi. Hidup dalam kasih membuat kasih Allah sempurna dalam kita. Kalau kita hidup mengasihi, kasih Allah sungguh sempurna dalam kita. Luar biasa sabda ini, saudara dan saudariku. Di samping itu dikatakan dalam bacaan pertama, dalam surat pertama Rasul Yohanes dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Dengan kata lain, saudara dan saudariku, mau dikatakan bahwa hidup mengasihi akan membuat orang tidak takut, akan membuat orang selalu tenang. Karena apa? Karena Allah hidup dalam orang tersebut. Karena kasih Allah sempurna dalam orang tersebut. Dengan demikian orang tidak pernah akan merasa takut. Orang akan merasa selalu bersuka cita. Orang selalu merasa tenang, damai. Karena kasih Allah ada dalam dia. Karena dia selalu hidup mengasihi. Saudara dan saudariku seiman, mari dengan sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, kita kembali terus bersemangat dalam hidup berdoa, dalam hidup membangun relasi komunikasi dengan Tuhan yang tiada henti-hentinya, yang selalu mencari apa yang Tuhan mau, mendengarkan dia, dan juga tentunya tidak pernah jemu untuk membagikan kasih Allah yang sudah kita terima itu. Hidup dalam kasih, bersuka cita karena kita bisa mengasihi, karena kita dimampukan oleh Allah untuk mengasihi. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang untuk hal itu dan berusaha hidup setia dengan itu agar kita tidak pernah takut, kita selalu tenang karena Tuhan ada bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat cinta-Mu yang sudah kami alami. Bantulah kami selalu agar tidak pernah lupa untuk berkomunikasi denganmu. Bantulah kami agar selalu menimba kekuatan daripada-Mu. Dan juga ya Tuhan, semoga kami selalu hidup dalam kasih, mengasihi, terutama buat mereka yang membutuhkan. Bantulah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita semua dan keluarga kita masing-masing. Amin.